Gimana sih? Udah dari dulu kirim CV, kenapa nggak ada yang balasin? Nggak ada yang nawarin aku CV? Emang aku seburuk itu apa ya? Ya ampun. Gimana bisa dapat jodoh kalau kayak gini? Kamu kenapa sih? Dari tadi menggerutu mulu. Kakak kan tahu, aku lagi ta'aruf kan, tapi tuh nggak ada CV yang nawarin ke aku. Padahal udah dari dulu. Emang sama sekali nggak ada yang masuk? Ya ada sih, cuma kan ya udah dari dulu dan aku kan nggak begitu cocok sama orangnya. Itu tandanya udah ada yang masuk, tapi kamu yang pilih-pilih. Ya tapi kan buat jodoh kan emang harus pilih-pilih yang sesuai. Kalau enggak kan nanti bakal gimana rumah tangganya, ya kan? Udah nih, aku kasih saran nih. Tak kasih referensi. Referensi apa? Videonya Paradisi Channel. Bentar. Paradisi Channel. Iya, biar Itu kayaknya aku beberapa kali lihat video itu deh. Yang dia ini kan bikin video ta'aruf juga gitu kan? iya. Oh ini. Nih, tips biar nggak gagal ta'aruf. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel, be better from channel. Kayaknya lagi ada yang nonton aku nih. Mungkin yang lagi galau ta'arufnya enggak berhasil. Nah, kali ini ada solusi dari Eki, beberapa solusi yang tentunya atas izin Allah teman-teman semoga bisa kemudian berhasil dalam proses ta'arufnya ya. Jadi memang ta'aruf itu enggak mudah teman-teman untuk mencocokkan satu sama lain karakternya, kemudian juga mungkin hal-hal yang disukai maupun hal-hal yang tidak disukai itu bukanlah hal mudah ya. Nah untuk itu kali ini aku mau ngasih tips untuk teman-teman yang lagi proses ta'aruf biar ta'arufnya tuh nggak gagal mulu. Itu gimana caranya? Yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa. Jadi berdoa kepada Allah karena memang ta'aruf itu kan hanya sebagai perantara aja ya teman-teman. Tentunya yang memberikan takdir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok agak berisik ya? Jadi sekuat apapun ta'aruf teman-teman, segencar apapun usaha untuk ta'aruf, kalau kita nggak berdoa sama Allah, nggak memohon sama Allah, ya sama aja. Jadi harus perkuat doanya, perkuat tahajudnya, terus doa di setiap waktu-waktu yang mustajab. Insya Allah nanti Allah kasih jalan. Jadi yang pertama adalah doa. Lalu tips yang kedua adalah sudah siap menikah. Ini penting banget teman-teman, sudah siap, benar-benar siap menikah. Baik itu mapan tuh ya setidaknya sudah punya penghasilan lah ya setiap bulannya yang kira-kira bisa untuk mencukupi kebutuhan dua orang dari suami dan juga istri. Kemudian tidak ada hutang ya, karena memang hutang ini juga sering menghambat teman-teman. Jadi dia sebenarnya udah pengen menikah tapi sayangnya masih punya hutang. Nah ketika ada hutang itu nanti untuk menuju ke pernikahan tuh susah karena pernikahan kan juga membutuhkan biaya ya kan. Sementara kalau masih kepikiran hutang nantinya nggak akan lancar gitu loh untuk memikirkan ke arah pernikahan selanjutnya. Jadi yang penting hutangnya terlunasi dulu. Sudah mapan, hutang terlunasi dan benar-benar siap untuk menikah. Karena kalau misalnya belum siap untuk menikah, biasanya akan ada banyak keraguan yang datang. Istilahnya kayak keinginannya jadi nggak kuat gitu loh. Untuk itu persiapan untuk menikah atau mental untuk benar-benar siap menikah itu harus ada. Tips yang ketiga adalah siap menerima kekurangan. Nah ini juga nggak kalah penting juga karena meskipun nanti sudah siap untuk menikah, kemudian sudah berdoa, tapi kalau yang ketiga ini nggak dipenuhi, kita nggak siap menerima kekurangan, kita pengennya yang standarnya tinggi banget, sementara mungkin sebenarnya kita tuh biasa-biasa aja gitu, ya akan susah mencari yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi cobalah kita berekspektasi yang nggak usah muluk-muluk ya.
Apalagi yang masih mengingat mantan atau mengingat masa lalunya, membanding-bandingkan dengan masa lalunya ketika melihat CV, aduh ini kayaknya sama masa laluku tuh nggak selevel deh. Nah itu di pikiran kita tuh masih banyak pikiran yang harapannya seperti ini tapi ternyata nggak kayak gitu. Ini nantinya juga akan sangat menghambat kita gagal dalam ta'aruf, atau kita yang ya masih terlalu pilih-pilih begitulah. Jadi sebaiknya kita tentukan saja prioritas kita tuh apa. Yang penting itu apa? Misal yang penting agamanya, atau yang penting akhlaknya, atau yang penting dia yang berbakti pada orang tuanya, atau apa, terserah teman-teman. Nah kalau sudah ada beberapa poin itu, nanti poin-poin yang lain itu harus ya ikhlas, legowo untuk diterima. Karena kalau kita menginginkan yang benar-benar sempurna, misalnya dia yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, dia yang kaya raya, dia yang pendidikannya baik, dia yang berasal dari keluarga yang baik-baik, dia yang tampan dan sebagainya, ya kita nggak akan dapat gitu loh. Karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Jadi siap menerima kekurangan. Kira-kira apa yang perlu kita prioritaskan poin-poinnya, dan apa yang kira-kira bisa kita terima. Dan tentunya ini juga melihat dari diri kita ya, kita tuh seberapa sih, ya intinya jangan muluk-muluk lah teman-teman. Tips yang keempat adalah perbaiki ibadah. Kenapa? Karena begini teman-teman, secara logika orang-orang yang ta'aruf rata-rata atau kebanyakan itu adalah mereka yang paham agama, yang taat beribadah, dan otomatis mereka juga akan carinya pun lawan jenis begitu ya, yang mereka juga taat ibadah. Nah walaupun ada juga beberapa yang ikut proses ta'aruf tapi mereka masih sholatnya bolong-bolong, atau ngajinya masih belum lancar, atau hafalannya masih sangat minim, atau ibadah sunnahnya juga masih sangat-sangat jarang. Itu ada juga sih yang seperti itu, tapi itu sangat jarang teman-teman. Kebanyakan yang ikut ta'aruf karena mereka orang-orang yang paham agama, mereka nggak mau menempuh jalan yang semisal pacaran, jadi mereka memilih cara yang bersih, cara yang suci dengan ta'aruf. Otomatis teman-teman juga harus bisa menyesuaikan. Jadi teman-teman perbaiki ibadah dulu, tapi benar-benar diniatkan untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk sekedar bisa mendapatkan calon pasangan. Nah, kemudian tips yang kelima adalah tidak mengingat orang lain atau tidak mengingat masa lalu. Karena ini banyak banget yang aku temukan di lapangan juga ketika teman-teman yang mungkin masih single, kemudian aku tawari untuk ikut proses ta'aruf, tapi ternyata mereka kebanyakan masih mengingat masa lalu atau masih mengingat seseorang di masa lalu. Jadi otomatis susah ya untuk membuka hati yang baru dan untuk menjalani proses ta'aruf ini. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa move on, mungkin bisa untuk dibuka hatinya, untuk perlahan-lahan menyadari bahwa ada orang lain yang insya Allah lebih baik untuk dipilihkan menjadi pasangan kita, gitu teman-teman. Bahkan ada juga yang pernah aku tawari, bilangnya udah siap nikah, udah ketika ada yang cocok nanti insya Allah siap. Tapi begitu dicarikan CV yang ini kok kayaknya belum cocok. Ternyata setelah dipikir-pikir, dia masih mengingat seseorang yang saat ini tuh ya mungkin bisa dikatakan masih dia tunggu gitu. Dan tips yang terakhir atau tips yang keenam adalah memperbaiki penampilan. Nah ini juga cukup penting ya teman-teman, karena kita tidak memungkiri pasti orang yang sedang menjalani ta'aruf, meskipun mungkin ada yang tidak begitu memandang secara fisik, tapi kebanyakan mereka pasti tetap akan melihat dari segi penampilan, dari segi fisik. Ya setidaknya kita mengidealkan lah. Misal ketika teman-teman ada yang tubuhnya kok terlalu di atas ideal, nah mungkin bisa diidealkan. Atau sebaliknya, atau mungkin dari segi penampilan yang biasanya kayak aduh aku bodo amat sih sama penampilan kayak gitu, nah mungkin bisa lebih diperbaiki lagi, lebih dirapikan lagi. Atau misalnya kulitnya kok banyak yang berjerawat atau bermasalah, nah itu bisa diperbaiki. Karena ini bukan masalah harus tampil cantik ataupun ganteng seperti itu ya teman-teman, tapi ini merawat tubuh, dan pastinya calon dari pasangan kita itu juga menginginkan
pasangannya itu juga terawat tubuhnya. Ini bisa menjadi ikhtiar untuk teman-teman lakukan, menjaga tubuh, menjaga pemberian dari Allah. Misalnya untuk kulit wajah gitu, nggak harus kok yang langsung putih kayak gitu, tapi yang penting bersih, terawat, itu pasti juga bisa menjadi nilai plus dari teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun tubuh kan juga amanah ya, titipan dari Allah yang perlu kita rawat dan kita jaga teman-teman. Oke, jadi 6 tips itu yang menurutku cukup penting untuk dilakukan ketika proses ta'aruf, dan insya Allah ketika kita melakukan 6 tips itu dari mulai berdoa sampai merawat tubuh, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan pasangan atau jodoh jika Allah menghendaki. Semoga video ini bermanfaat, dan pastinya jika teman-teman merasa video ini berguna, silahkan share ke kerabat, saudara, teman, tetangga yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman, like dan komen silahkan. Jangan lupa yang belum bunyikan lonceng juga silahkan klik tombol lonceng, and see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dari kurus itu bisa diperbanyak lemaknya apa sih? Atau juga mungkin dari segi penampilan kok kurang eye catching wes. Apa sih bahasa, aku kira cerita.